Halo pejuang otomasi, selamat datang di kelas pertama belajar RPA menggunakan UiPath. Series ini merupakan series pertama dari 9 topik yang akan tayang. Jadi, pada video kali ini kita belum akan mulai ngoding sama sekali. Tapi akan dimulai dari konsep dasar, pengenalan, apa itu RPA, apa itu manfaatnya, dan sejarahnya. Oke, kita langsung aja mulai topik pertama yang berjudul apa itu RPA. Kita mulai topik ini dengan sedikit cerita ya. Jadi saya ingin memperkenalkan karakter pertama kita, namanya Budi, yang akan mengikuti perjalanan kita dalam video kali ini. Budi ini adalah seorang pria yang berumur 25 tahun. Dia bekerja di perusahaan yang bernama PT Acme Manufacture, sebuah perusahaan kecil yang bisnis utamanya adalah memproduksi spare part dan mensuplainya ke usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia. Nah, karena Budi merupakan lulusan akuntansi, dia ditempatkan di sisi finance, yang tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari adalah melakukan penagihan terhadap customer di perusahaan tersebut dan juga pembayaran. Karena perusahaan tempat Budi bekerja merupakan perusahaan multinasional yang terkemuka, jadi dia memiliki ribuan customer dari berbagai daerah yang harus ditagih pembayarannya setelah barang terkirim dan juga memiliki lebih dari 500 supplier. Usia invoice yang diterima dari supplier umumnya 3 bulan, yang artinya jika Budi tidak berhasil menagih pembayaran customer tersebut, maka cash flow atau keuangan di tempat Budi bekerja bisa terganggu. Nah, PT Acme ini ceritanya sudah lumayan modern, karena sudah menggunakan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP dari salah satu vendor terkemuka untuk menyimpan dan memproses data keuangannya. Tanggung jawab Budi sehari-hari kurang lebih begini. Pertama-tama, Budi setiap hari dia akan mulai membuka dulu sistem ERP, kemudian memasukkan parameter yang terkait, misalnya tanggal, nama customernya, data keuangannya. Kemudian Budi harus mendownload data tagihan yang belum dibayar ke software spreadsheet, biasanya Microsoft Excel. Budi juga harus mendownload data dari gudang untuk memastikan apakah barang produksi sudah benar dan keluar dari gudang dan sudah sampai ke tangan customer, untuk memastikan proses tagihan bisa dilakukan. Nah, setelah itu, Budi akan merekap data summary dari data tagihan data gudang tadi di Excel. Kemudian untuk dibuatkan surat tagihannya. Tagihannya dikirimkan via email. Jadi Budi melakukan proses tersebut berulang-ulang sampai semua customer selesai dicek dan dibuatkan surat tagihannya. Setelah didata lebih jauh, Budi menghabiskan rata-rata sekitar 20 jam seminggu atau sama dengan 11 hari dalam 1 bulan untuk melakukan tugas tadi yang input data, download, recon, buat surat, kirim, diulang lagi, input data, download, dan seterusnya. Jadi tentu kita bisa bayangkan pekerjaan ini ngebosenin banget ya. Sifatnya repetitif, ngulang-ulang, input sampai ratusan data. Ya, nggak ada nilai tambah untuk Budi. Pekerjaannya sifatnya admin, penggunaan sistem, tidak ada proses berpikir kreatif di situ. Kemudian, kalau misalnya sebagai manusia dia akan melakukan hal yang berulang-ulang, tentu rawan kesalahan ya. Jadi semakin awalnya cepat, semakin lama semakin banyak transaksinya dan semakin bosan dan akhirnya membuat pekerjaannya semakin lambat. Selain lambat juga mengakibatkan tadi rawan kesalahan, misalnya salah kirim alamat dan yang paling fatal bisa salah nominal dikarenakan yang ngantuk tadi. Nah, berdasarkan permasalahan yang dihadapan Budi tadi, ia lalu berpikir, ada nggak sih teknologi yang bisa membantu untuk melakukan aktivitas Budi? Bertemulah dia dengan teknologi yang kita kenal dengan Robotic Process Automation atau RPA. RPA ini secara harfiah adalah sebuah program komputer yang akan menirukan aktivitas manusia yang mengoperasikan komputer menggunakan keyboard dan mouse. Misalnya melakukan aktivitas klik dari beberapa aplikasi, misalnya Excel, ERP, SAP, dan mengetik data menggunakan keyboard. Jadi bukan seperti robot fisik yang punya tangan dan kaki, bisa jalan sendiri. Itu teknologi robot yang berbeda. Hal yang cukup menarik bagi RPA ini adalah robot ini bisa dilatih atau diprogram baik oleh user IT maupun non-IT yang tidak mempunyai background pemrograman.
Jadi misalnya user finance, user HR, mereka bisa membuat robot ini dengan training yang tepat. Jadi hal ini adalah yang menjadi salah satu faktor pendorong yang peningkatan popularitas teknologi RPA ini. Selanjutnya, jika di Budi, contoh kasus sebelumnya sangat mungkin mengalami kesalahan ya karena ngulang-ngulang ratusan data di input tiap hari, robot bisa melakukan pekerjaan tersebut dalam jumlah yang besar, asal aturannya jelas. Berdasarkan studi yang telah dilakukan, dengan penerapan RPA, maka kurang lebih 43% tanggung jawab karyawan bisa dialih dari tugas yang membosankan tadi. Jadi Budi bisa mengerjakan tugas lain yang lebih berguna bagi pelanggan. Jadi hal itu setara dengan kurang lebih 40% waktu yang bisa dihemat, sehingga terjadi pengurangan 80% dari biaya pemrosesan per data tersebut. Penghematan tersebut diperoleh dari peningkatan waktu, efisiensi, dan bisa juga penurunan tingkat kesalahan akibat human error, salah input, dan lain sebagainya. Nah, ada pepatah mengatakan nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita akan berkenalan sedikit dulu dengan sejarah teknologi ini. Awalnya, muncul teknologi yang kita kenal dengan desktop process automation. Teknologi ini masih sederhana. Umumnya digunakan untuk mengotomasi aturan yang tidak kompleks. Maksimum hanya 1 atau 2 software saja. Misalnya contoh, ada yang pernah menggunakan macro recorder, menggunakan VBScript atau software lainnya. Evolusi dari desktop automation ini kita kenal dengan sekarang, Robotic Process Automation atau RPA. Dengan kelebihannya adalah bisa mengotomasi aturan yang lebih kompleks lagi dan digunakan berulang-ulang. Software yang diotomatisasikan pun bisa banyak, nggak cuma terbatas 1 atau 2. Contohnya kasus pemrosesan Budi tadi, bisa memproses ERP, Excel, dan email. Finally, proses RPA ini akan berkembang ke arah teknologi yang kita sebut sebagai kognitif RPA. Ibaratnya robot itu diberikan kecerdasan sedikit. Misalnya dengan teknologi Optical Character Recognition atau OCR, robot ibaratnya diberikan mata untuk mengenali tulisan atau virtual assistant. Membuat robot memiliki kemampuan yang mendengar. Di fase ini pada tahun 2021 kita sudah mulai masuk. Level terakhir yang paling canggih adalah robot yang memiliki Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Kita sebut dengan Intelligent RPA. Fase ini udah sampai pada level akademis atau peneliti, namun untuk tahap komersialisasi di market itu masih sangat kecil implementasinya, jadi masih proses untuk berjuang. Selanjutnya, dalam suatu proyek implementasi RPA, tentu kita tahu ada beberapa orang yang terlibat dengan peran dan tanggung jawab masing-masing ya. Jadi kita coba bahas satu-satu. Yang pertama tentu adalah RPA developer, orang yang bertanggung jawab untuk melatih robot agar bisa berjalan sesuai tugas dan instruksi yang diberikan. Jadi umumnya RPA developer adalah orang yang background teknologi, namun bisa juga background non-teknologi dengan mengikuti training yang tepat. Peran kedua kita sebut sebagai RPA Solution Architect. Jadi untuk project yang lebih besar, Solution Architect ini adalah kumpulan expert di bidang teknologi yang bertanggung jawab terhadap desain arsitektur, terhadap keseluruhan proyek RPA. Jadi kalau proyek rumah ibaratnya arsitek. RPA Business Analyst bertanggung jawab untuk menganalisa proses bisnis yang ada pada suatu proses. Kemudian mengidentifikasi proses mana yang bisa diotomatisasikan dengan RPA. Selain ketiga peran utama tadi, ya tentu peran-peran lainnya ada di RPA seperti project manager, project sponsor, dan proses spesialis. Finally, pasar RPA ini akan diprediksi bernilai 23 miliar US dollar di seluruh dunia jika digabungkan dengan konsep intelligent automation. Jadi nilai yang cukup besar ini menunjukkan tidak ada ruginya jika kita mulai belajar RPA dari sekarang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.